saya ingin menyampaikan sebuah pesan Tuhan. Dan saya beri judul adalah pengintai masa depan. Kalau dikatakan pengintai, mungkin Anda teringat akan kisah tentang ke-12 pengintai. Pengintai masa depan, di mana ini adalah menjadi bulan, di mana ini adalah bulan Youth and Children Month. Kalau bicara mengenai mengintai, apa sih yang diperlukan untuk mengintai? Hal apa kalau misalnya kita punya organ dalam tubuh kita, maka hal apa yang sangat diperlukan untuk mengintai? Mungkin dengan cepat kalau bicara mengintai, hal yang paling utama untuk kita langsung pikirkan adalah mengintai itu ya pasti perlunya organ mata, betul ya? Mata, namanya mengintai ya pasti perlunya mata. Tapi justru saya ingin membawa Anda, saya berdoa untuk Roh Kudus bisa membuat segala sesuatu yang berhasil di hati Anda untuk Anda bisa mengerti bahwa ternyata dalam mengintai itu kita tidak hanya butuh mata, tapi kita juga butuh telinga. Kita butuh telinga. Oleh karena itu bahwa kalau mengucap syukur seperti lanjutan tadi Pastor Maxi membawakan firman yang luar biasa di jam 10 tentang mata iman. Tapi saya juga menyatakan bahwa untuk bisa mengintai sesuatu kita juga butuh telinga rohani, bukan cuma hanya mata rohani. Yakobus pasal yang pertama, saya akan tampilkan bagi Anda bisa buka Alkitab Anda juga. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya. Sedikit mundur, pada saat seseorang itu pada saat dia hanya mendengar firman, dia itu setara dengan sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, katakan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Saya ingin berbicara mengenai ke-12 pengintai. Di mana saya sebentar lagi akan membukakan kepada Anda bahwa ke-12 pengintai ini juga saya percaya adalah sebagai generasi penerus. Yang dipilih untuk mengintai itu bukan Musa, bukan Harun, bukan Miriam, tapi justru adalah memang penerusnya. Mungkin ada generasi yang memang tugasnya adalah untuk membawa sampai ke tanah perjanjian, tapi ada yang harus dipersiapkan untuk hidup berkemenangan mengelola apa yang sudah dijanjikan. Kisah ke-12 pengintai ini dipilih dari setiap suku, para pemimpin muda, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang dipilih. Bahkan sebenarnya untuk mengintai itu bukan disuruh untuk supaya kamu ke sana lihat untuk menjadi takut, tapi justru di sana diingatkan tabah ya. Tapi lihat apa yang Tuhan janjikan. Seharusnya pengintaian ini harusnya berakhir sebagai penguatan kepada bangsa Israel. Bukan seperti yang mungkin ceritanya pernah kita dengar atau kita tahu bahwa berakhir ada terjadi pemberontakan atau mereka menjadi takut. Bilangan 13 ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata seperti ini. Juga kami lihat di sana, ini setelah mereka kembali maksudnya dari pengintaian. Ada 10 orang, inilah perkataan dari 10 pengintai. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Lihat ya, saya garis bawahi kami lihat. Mereka melihat, mata mereka melihat orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan perhatikan ini, begitu mereka melihat orang-orang raksasa, mereka kemudian apa yang terjadi? Mereka melihat diri mereka, kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Lucu sekali di sini. Mereka lihat sebuah tantangan, mereka melihat raksasa, tapi seperti melihat sebuah cermin, mereka melihat diri mereka seperti belalang. Mereka melihat sebuah tantangan, mereka melihat betapa kecilnya mereka. Sama seperti tadi yang saya katakan di dalam Yakobus, saya bacakan tentang bagaimana seperti orang yang melihat mengamati di depan cermin. Wow, ternyata kita itu gak cuma hanya bercermin kepada firman Tuhan. Bercermin kepada firman Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan. Tapi ini yang terjadi, yang diperlihatkan oleh firman Tuhan yang baru kita baca, bahwa pada saat itu 10 pengintai, mereka melihat masalah yang besar, mereka melihat diri mereka sangat kecil. Mereka melihat sesuatu yang besar seperti mereka meletakkan cermin gambar diri mereka kepada masalah yang mereka hadapi. Tidakkah juga kita mungkin sering seperti itu? Pada saat kita melihat masalah yang besar, kita langsung merasa diri kita kecil. Kita lupa seberapa luar biasa ya Tuhan menyertai kita. Kita lupa seberapa apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti cermin.
Oleh karena itu, padahal mereka diminta untuk mengintai, dan mereka mengintai selama 40 hari. Kata 40 hari ini sering sekali terkaitnya adalah dengan doa. Seharusnya mereka di sana bukan cuma hanya melihat masalah, tapi mereka banyak berdoa. Dan ini yang terjadi. Penting sekali untuk mereka itu bisa berdoa selama 40 hari. Disuruh tabah, artinya mereka disuruh datang kepada Tuhan. Penting untuk bisa mampu melihat apa yang tidak terlihat oleh mata. Yang percaya katakan amin. Penting untuk mampu bisa mendengar apa yang tidak terdengar oleh telinga jasmani. Karena itu yang sungguh menguatkan. Tapi beda, ada dua pengintai yang puji Tuhan berbeda, yaitu Yosua dan Kaleb. Bilangan 14 ayat yang ke-6 sampai 9 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuneh, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa. It's very good. Adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, ini mulai melihat apa yang tidak terlihat, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Perkataan-perkataan dari Yosua dan Kaleb di sini menyatakan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh ke-10 pengintai yang lain. Mereka di sana hanya melihat masalah dan mereka hanya merasakan segala ketakutannya. Tapi Yosua dan Kaleb bukan cuma hanya itu, tapi dikatakan di ayat 14, sebab mereka akan kita telan habis. Dan dikatakan yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Apa artinya? Ternyata Yosua dan Kaleb di situ bukan cuma hanya mengintai dan melihat masalah yang ada, tapi mereka ada di sana. Mereka meletakkan sebuah panji dan menyatakan bahwa hey, ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada kami. Dan segala masalah kami nyatakan menengking, maka oleh karena itu kenapa kok bisa tahu yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Artinya mereka terjadi peperangan rohani pada saat mereka di sana dan mereka mengalami kemenangan. Terjadi doa-doa yang dinyatakan, terjadi penengkingan atas kuasa roh jahat pada saat mereka ada di sana. Dan mereka di sana bukan cuma hanya meratapi nasib mereka. Oh, kami akan mati, kami rasanya terlalu besar musuhnya. Tapi mereka ada di sana untuk menyatakan kemenangan. Dan inilah pernyataan bahwa sedang Tuhan menyertai kita. Kita perlu belajar, dan juga bukan hanya belajar, tapi kita perlu pastikan anak-anak generasi penerus kita, apa yang mereka lihat? Apa yang mereka dengar? Apakah mereka pentingnya untuk mereka bisa melihat apa yang tidak terlihat? Pentingnya untuk mereka bisa melihat atau mendengar apa yang tidak terdengar oleh telinga mereka. Mereka harus bisa mengerti. Anak-anak kita, saya berdoa anak-anak kita mengerti bahwa mereka itu bukan cuma hanya hidup dari roti saja, tapi dari perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah itu yang akan menghidupkan mereka. Mereka tidak hidup dari kepintaran daripada sekolah mereka saja, tapi mereka perlu mendengar suara Tuhan mereka, suara Bapa mereka yang sesungguhnya. Mereka perlu belajar, iman timbul dari pendengaran bukan? Pendengaran akan firman Kristus. Kalau iman berbicara soal mata melihat apa yang tidak terlihat, tapi iman itu tetap timbul dari pendengaran. Apa yang mereka dengar? Mereka perlu mendengar suara Tuhan. Mereka perlu mendengar apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada mereka secara spesifik. Tidak cuma hanya apa yang kita ajarkan, tapi mereka harus bisa merasakan betapa Tuhan itu menyertai hidup mereka. Itulah rasa aman yang harus dimiliki oleh setiap orang tua. Bahwa setiap orang tua tahu bahwa anaknya mendengar suara Tuhannya. Sudah, itu lebih dari apapun. Segala harta dan warisan yang berbentuk itu adalah berbentuk uang dan segala macamnya itu bisa habis kalau mereka tidak berhikmat dengan baik. Tapi apabila mereka bersekutu dengan Tuhan, makanya penting sekali untuk bisa mendengar suara Tuhan, pastilah nggak bisa jauh-jauh. Kita nggak bisa mendengar suara Tuhan kalau kita itu malas baca Alkitab. Kita nggak bisa skip bagian ini. Firman Tuhan selaras dengan apa yang tertulis. Oleh karena itu sama seperti apabila kita itu kok bisa ya, ada seorang anak muda di dalam jemaat gereja Maurice Pekanbaru menanyakan kepada saya, Pastor, bagaimana caranya membedakan suara hati dengan suara Tuhan? Saya bilang gampang-gampang susah.
Kenapa? Asalkan Anda bisa mengerti saja. Kenapa Anda bisa kalau misalnya tiba-tiba ada sebuah telepon dan ada yang berkata di ujung telepon pada saat Anda angkat, Anda tidak mengenal orang itu, Anda tidak mengenal caller ID-nya, dan tiba-tiba Anda angkat, ternyata itu adalah orang tua Anda baru berkata hanya, halo, papa. Oh iya. Loh, kok pakai nomor ini, nomor siapa? Iya, papa, handphone baru dan nomor baru. Padahal baru bilang halo. Langsung tahu itu papa. Halo. Mama. Dari cara halonya aja sudah tahu. Kok bisa tahu? Padahal tadi caller ID-nya tidak terlihat. Sudah tahu. Kenapa? Sering bersekutu, sering dengar. Tahu membedakan mana suara mama ataupun mana suara papa. Tahu pada saat suara papa lagi mau tegur kita. Tahu kalau dia lagi bahagia. Lagi bahagia kenapa nih? Iya, mau cerita sesuatu. Wow, kok bisa ya kita tahu? Karena persekutuan itu penting. Pada saat kita bersekutu dengan firman Tuhan, Tuhan itu berbicara. Maka pada saat kita membaca firman Tuhan, jangan cuma hanya baca, tapi belajar untuk mendengar, belajar untuk merenungkannya. Belajar untuk kira-kira apa yang aku bisa pelajari dari hal ini. Tuhan itu pasti akan menuntun. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa, anak-anak kita tidak hanya bertumbuh dewasa dan pintar dari sekolahnya, tapi mereka bisa mendengar suara Tuhan. Kita ini dalam dimensi kerajaan, dimensi impartasi. Bukan asal perintah. Kita tidak bisa memerintahkan anak kita baca Alkitab kalau kita tidak sendiri baca Alkitab. Anak-anak raja harus dibesarkan oleh sang raja. Oleh karena itu anak-anak Bapa harus belajar untuk mendengarkan suara Bapaknya. Untuk menjadi pengintai yang benar. Karena kenapa perlu untuk dengarkan suara Tuhan? Karena apa hubungannya tentang pengintaian masa depan? Karena itu adalah judul daripada khotbah ini. Karena firman Tuhan berkata seperti ini, Yohanes 16 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata seperti ini, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Artinya ini penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tuhan itu ingin memberitahukan hal-hal yang akan datang, apa yang akan dilakukannya. Itulah bedanya Yosua dan Kaleb daripada 10 pengintai yang lain. Mereka bisa mengerti apa yang Tuhan akan lakukan, kemenangan yang besar, apa yang akan terjadi, berlimpah susu dan madunya Tuhan itu sudah menyatakannya. Oleh karena itu saya mau untuk menyatakan kepada Anda, pentingnya untuk kita bisa mengintai masa depan. Pentingnya anak kita juga nanti bisa belajar daripada kita, untuk mereka bisa mengintai masa depan mereka, hal-hal yang mengandung janji dan kemenangan, agar segala apa yang di depan kita digapai dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, untuk bisa menjadi pengintai masa depan, yaitu adalah sama dengan untuk mendengar suara Tuhan. Dan saya ada 3 poin di dalam hal ini untuk bisa mendengar suara Tuhan. Yang pertama itu adalah poinnya, kalau Anda ingin catat ini adalah perhatikan apa yang kita dengar. Perhatikan apa yang kita dengar untuk bisa mendengar suara Tuhan. Lambaikan tangan Anda kalau Anda yang rindu untuk selalu mendengar suara Tuhan. Puji Tuhan. Untuk Anda bisa mendengar suara Tuhan, yang pertama itu adalah perhatikan apa yang kita dengar. Markus 4 ayat yang ke-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Camkanlah, lalu ia berkata lagi, maksudnya Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Camkanlah. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga akan diambil. Yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yesus berkata di sini, camkanlah, artinya perhatikan. Dengarkan baik-baik dan perhatikan apa yang kau dengar. Dikatakan di sini, kalau ukuran yang kau pakai untuk mengukur, artinya bila engkau memperhatikan apa yang kau dengar dan juga taat di dalamnya, maka itu akan mempengaruhi apa yang Anda dengar hari ini dan Anda mengelolanya, Anda menerimanya, Anda punya kehausan dan kelaparan, itu akan mempengaruhi karena ke depannya Tuhan akan memberikan apa yang kau bisa dengar dan bahkan lebih daripada itu. Ukuran yang kau pakai untuk mengukur, engkau akan terima itu, tapi juga bukan cuma hanya itu, ditambahkan lebih lagi kepadamu. Makanya kenapa orang yang merenungkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dia akan mendapatkan hikmat-hikmat yang lebih kaya bahkan daripada itu. Karena Roh Kudus memang demikian janjinya.
Itulah pentingnya untuk kita bisa mengelola dan kita tahu bahwa Tuhan itu mengendaki untuk kita itu bisa mendengar suara Tuhan bagi kita karena itu adalah kehidupan. Tapi bukan hanya bagi kita, Tuhan juga mengendaki untuk kita mendengar suara Tuhan. Bukan cuma hanya bagi kita, tapi bagi orang-orang sekeliling kita. Tahukah Anda bahwa ada hal di dunia ini yang hanya itu dipercayakan hanya kepada kita? Tidak segala apapun yang diciptakan Tuhan yang lain. Saya ingin berbicara kepada Anda mengenai Injil. Sudahkah Anda mendengar Injil? Sudahkah Anda menerimanya? Sudahkah Anda mengerti pesannya? Yaitu adalah supaya kita bukan cuma hanya menerima Injil itu untuk sendiri-sendiri, tapi juga untuk orang-orang sekeliling kita. Firman Tuhan itu mengatakan bahwa Injil itu artinya secara harfiah adalah berita kabar baik. Injil itu berita kabar baik. Ini adalah berita kabar baik. Berarti bukan kabar buruk, yang percaya katakan amin. So ini kabar baik dan ini dipercayakan hanya kepada kita. Tidak kepada ciptaan Tuhan yang lain. Mau itu bulan, matahari, laut, tumbuh-tumbuhan, binatang, tidak yang lain. Bahkan malaikat pun tidak. Tuhan itu mempercayakan itu kepada kita. Pemberitaan Injil merupakan kepercayaan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Roma 10 ayat yang ke-13 dengan cepat saja. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bagian kita adalah untuk memberitakan kabar baik itu. It's good news. Bicara mengenai kabar baik, Anda harus tahu. Beritakanlah Injil dengan senyuman, karena ini adalah kabar yang baik. Jangan harapkan orang lain untuk menyampaikan kabar baik ini kepada orang tua Anda. Jangan mengharapkan orang lain untuk sampaikan kabar baik ini kepada paman Anda, kepada suami Anda, atau kepada istri Anda, atau kepada keluarga Anda yang lain. Jangan harapkan yang lain. Harapkanlah diri Anda. Anda gak boleh berdoa untuk Tuhan, datanglah kepada papa saya itu dan biarlah Tuhan berbicara menginjili dari mimpinya. Walaupun Tuhan mampu melakukannya, tapi saya ingin nyatakan kepada Anda, apa yang Tuhan kehendaki adalah Anda bangkit dari tidur Anda dan ceritakan kabar baik kepadanya. Pak, aku punya kabar yang baik. Apa itu kabar baik? Kabar baiknya adalah, you don't have to die. Kamu gak perlu mati. Hah? Gimana caranya? Ya kalau misalnya nanti ternyata kalau sakit dan ternyata kalau memang sudah dipanggil Tuhan, ya memang mati. Tapi engkau tidak perlu menghadapi maut. Karena maut sudah ditanggung oleh Yesus. Kok bisa? Bagaimana caranya? Ya Yesus telah mati bagi Papa. Sampaikan dengan senyuman. Kenapa? Karena itu kabar baik, yang percaya katakan amin. Dan itu dipercayakan kepada Anda dan saya, itu dipercayakan kepada gerejanya. Kalau apabila kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, kalau Anda mungkin ingin mendengar, pastor saya itu ingin sekali bisa mendengar suara Tuhan. Hal-hal yang besar yang Tuhan siapkan bagi hidup saya, oke. Tapi sudahkah Anda memberitakan kabar yang sederhana, kabar yang baik, kabar yang sangat baik. Walaupun bukan berarti sederhana, berarti artinya murahan. Tapi saya ingin menyatakan bahwa ini adalah kabar yang menghidupkan. Yang percaya katakan amin. Soalnya karena itu beritakanlah. Beritaan Injil. Saya ingin menyatakan kepada Anda, ada banyak cara Tuhan berbicara. Saya hanya ingin menyampaikan hanya dengan singkat saja, bukan untuk membingungkan, tapi supaya Anda bisa menangkap dengan ini saja. Kalau Anda nanti ingin foto, silakan foto. Ada beberapa hal bagaimana cara Tuhan berbicara, bukan untuk membingungkan. Sekali lagi saya katakan hanya untuk cepat saja tampilkan. Yaitu yang pertama, yaitu melalui keadaan. Contohnya Yunus. Pada saat Yunus tidak taat, akhirnya melalui keadaan Tuhan berbicara dan akhirnya dia bertobat dan kembali Tuhan berbicara. Tapi Tuhan itu bisa berbicara melalui keadaan. Pada waktu itu dia diombang-ambingkan oleh angin yang begitu luar biasa. Yang kedua itu adalah melalui damai sejahtera. Kolose 3 ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil dalam satu tubuh dan bersyukurlah. Filipi 4 ayat ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. So Tuhan itu bisa berbicara melalui damai sejahtera. Melalui orang percaya atau para pemimpin. Kisah para Rasul 21 itu bicara mengenai Agabus, berbicara mengenai kepada Paulus menyampaikan sebuah pesan. Tapi juga Tuhan itu bisa berbicara melalui pemimpin. Sebenarnya
khotbah yang hari ini akan saya sampaikan, ada sebuah kesaksian nanti saya akan nyatakan, itu juga sebenarnya saya tadinya, nggak usah bawa tentang itu. Tapi pemimpin saya menyampaikan kepada saya untuk, oke tolong bawakan itu. Bawakan tentang kesaksian itu. Baik pastor, karena saya percaya bahwa suara pemimpin itu adalah Tuhan sedang berbicara. Saya percaya bahwa Tuhan akan menyatakan sesuatu kepada Anda hari ini. Yang percaya katakan amin. Yang berikutnya adalah melalui mimpi dan penglihatan. Tuhan itu berbicara. Tuhan itu berbicara kepada Salomo di malam hari pada saat Salomo di situ dikatakan kamu mau minta apa dan dia minta hikmat. Tuhan itu berbicara kepada Yakub, Petrus, Paulus, juga Yusuf kita tahu. Begitu luar biasa. Dan juga melalui pikiran. Ada di situ ayatnya Amos 4 ayat 13. Tuhan itu yang menciptakan gunung dan menciptakan angin. Dia memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya. Matius 1 ayat yang ke-20. Kisah tentang Yusuf. Di mana pada saat dia sedang menimbang-nimbang. Dia sedang berpikir, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Yusuf anak Daud. Janganlah engkau takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Itu Tuhan berbicara melalui pikiran. Melalui hal-hal supernatural. Semak belukar yang terbakar. Tuhan berbicara dari situ. Itu adalah hal yang supernatural. Melalui bulu domba kepada Gideon. Untuk menjadi sebuah konfirmasi dan peneguhan. Melalui keledai. Tuhan bisa berbicara dan dipakai oleh Tuhan. Kalau keledai saja bisa, apalagi hidup kita yang percaya katakan amin. Kalau keledai saja bisa, maka jangan ragu Tuhan bisa memakai kita untuk berbicara melalui hidup kita kepada orang-orang sekeliling kita. Melalui Alkitab yaitu firman yang tertulis. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Dan melalui suara Roh Kudus. Ini yang tentunya adalah pekerjaan Roh Kudus. Perkataan Yesus tadi yang saya sudah baca. Betapa Roh Kudus akan menyatakan hal-hal yang akan datang. Yang pertama poinnya. Bagaimana caranya untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Perhatikan apa yang kita dengar. Yang kedua adalah perhatikan cara kita mendengar. Mirip ya. Yang pertama tadi adalah perhatikan apa yang kita dengar. Yang kedua itu adalah perhatikan cara kita mendengar. Lukas 8 ayat ke-18. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Ternyata cara kita mendengar itu penting bagi Tuhan. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang dia anggap ada padanya. Cara kita mendengar itu penting. Bila ada yang berkata kepada Anda, kamu akan memimpin 3.000 orang. Wow, luar biasa sekali. Senang gak Anda dengar seperti itu? Tapi perhatikan cara Anda mendengar. Apa yang Anda dengar? Apa yang melompat di hati Anda pada saat Anda ada seorang pemimpin, ada seorang yang diurapi berbicara kepada Anda dan menyatakan Anda akan dipakai besar. Ada 3.000 orang yang Anda akan pimpin. Wow, apa yang melompat di hati Anda? Apakah yang melompat di hati Anda itu adalah, wow, saya akan menjadi hebat. Saya akan dipakai orang pemimpin, saya akan pimpin ribuan orang. Itu adalah suatu hal. Apakah kemuliaannya itu adalah untuk Anda? Atau sebaliknya, Anda akan mengerti bagaimana cara Anda mendengar bila Anda yang berkata bahwa Anda akan memimpin 3.000 orang. Di situ sebenarnya Anda mengerti bahwa ternyata di hati Tuhan sudah ada 3.000 orang. Dan Tuhan mau pakai hidupmu untuk melayani mereka. Tuhan akan pakai hidupmu dan akan memberikan kekuatan kepadamu untuk melayani mereka dan membesarkan mereka. Karena saya percaya kepemimpinan di dalam Tuhan itu bukan seberapa banyak orang yang kau dapatkan bisa untuk kemuliaanmu. Tapi seberapa banyak orang yang Anda bisa layani. Pada saat Yusuf mendapatkan mimpi, pada saat dia mendapatkan mimpi Tuhan berbicara kepadanya dan dalam penafsirannya ada di mana orang tuanya dan juga keluarganya semuanya tunduk menyembah kepadanya. Mungkin pada saat awal-awal Yusuf belum bisa mengelola mimpi ini, belum bisa mengelola perkataan ini, tapi seharusnya pada saat itu membuat saudara-saudaranya itu menjadi sangat marah, menjadi sangat kesal terhadap Yusuf, akhirnya membuang Yusuf. Seharusnya Yusuf bisa mengerti dari awal sebenarnya apa yang akan terjadi adalah dari mimpi itu Yusuf harusnya kamu bisa mengerti. Sebenarnya Tuhan itu mau menyatakan suatu saat kamu akan melayani semua keluargamu. Itulah yang harus kita mengerti. Perhatikan cara kita mendengar. Yakobus 4 ayat yang ke-6 sampai ke-7 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang atau melawan maksudnya. Allah menentang orang yang congkak
tetapi mengasihani atau berpihak kepada orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Allah menentang orang yang congkak, artinya Tuhan itu melawan, against terhadap orang yang congkak atau orang yang sombong. Tetapi mengasihani atau berpihak, pro, terhadap orang yang rendah hati. Saya ingin menyatakan sebuah ilustrasi kepada Anda, semoga Anda bisa menangkap. Ini bukan dari pewahyuan dari saya secara pribadi, tapi saya baca dari sebuah artikel, tapi saya sangat diberkati sekali. Tahukah Anda bahwa firman Tuhan, tolong ayatnya tampilkan saja selama saya mau berbicara beberapa waktu ini. Firman Tuhan di sini dikatakan bahwa Allah menentang atau melawan orang yang congkak. Tahukah Anda, ada sebuah gambaran, ini sebenarnya dari sebuah ilustrasi olahraga, di mana olahraga ini memang mungkin tidak lazim di Indonesia, yaitu adalah American football. Saya baca ini dari sebuah artikel dan saya pengertiannya sangat memberkati hidup saya. American football, di mana atau rugby, mungkin kita juga bisa mengenal mirip-mirip peraturannya, tapi di mana ada bolanya itu bentuknya itu tidak bulat, tapi dia agak sedikit elif dan lonjong begitu. Tahukah Anda bahwa di situ adalah permainannya di mana bola itu akan dibawa menuju kepada garis kemenangan. Pada saat berbicara bahwa Tuhan itu berpihak, mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan itu senang sekali untuk memberikan bolanya ke dalam hidup kita. Tuhan itu mau memberikan bolanya kepada hidup kita. Nih, kamu pegang, kata Tuhan. Pada saat kita memegangnya, pada saat Tuhan mempercayakan, mungkin kita itu merasa bahwa, oh Tuhan, aku belum bisa pegang bola ini, nanti malah timnya kalah semuanya. Mungkin Tuhan memberikan sebuah kepercayaan, nih pegang bolanya. Nih pimpin CG ya, pimpin doa ya, pimpin pergerakan ini ya. Mungkin Anda merasa bahwa, oh Tuhan jangan, nanti aku gagal dan gak bisa menang. Dan di situ ternyata Tuhan, no, it's okay. Asalkan kamu tetap rendah hati, lihat bahwa asalkan begini, kamu tetap di belakangku ya. Tetap kita akan berjalan bersama-sama ke sana. Kamu stay di belakangku, dekat denganku dan kita akan berjalan bersama. Oh gitu ya, oke kalau gitu. Jadi Tuhan berdiri di depan dan kita di belakang. Tapi Tuhan mempercayakan bolanya kepada kita. Dan pada saat Tuhan berkata, ayo kalau gitu kita melangkah bersama-sama. Dan pada saat berjalan, begitu musuh datang, Tuhan berjalan di depan kita. Dan semuanya musuh-musuh itu langsung dijatuhkan, sampai kepada garis ini. Dan kita yang membawa bolanya tanpa sadar, ternyata sudah menang. Sudah sampai garis akhir, puji Tuhan. Oke, next ya. Next kita akan lakukan lagi. Oke, puji Tuhan. Mulai luar biasa, mulai senang sekali. Oke ya, kita akan berjalan bersama. Pokoknya kamu tetap dekat denganku. Kita akan menuju ke sana. Begitu berjalan, Tuhan juga akan menjatuhkan semua lawan. Tuhan itu berperang ganti kita. Yang percaya katakan amin. Dan akhirnya kita langsung masuk kepada kemenangan. Dan begitu kita membawa bolanya, yes, wow, luar biasa. Tuhan berpihak kepada orang yang rendah hati. Tapi bila satu saat Tuhan mempercayakan kepada kita suatu bola dan ternyata menyatakan bahwa di situ orang yang memegang bola, kita memegang bolanya, kita menyatakan bahwa oke, oh Tuhan, sudah, nggak apa-apa, aku udah bisa sendiri, aku udah biasa pimpin CG, aku sudah biasa khotbah, aku sudah biasa worship leader, sudah nggak apa-apa, Tuhan duduk saja, aku akan bawa bola ini sendiri saja. Kamu mau bawa bola ini sendiri saja? Dan kamu berkata, yes Tuhan, gak apa-apa, aku udah sering, udah tahu lah caranya itu, udah tahu sampai sana, udah tahu caranya khotbah, udah tahu, cara pimpin CG juga udah tahu, cara pimpin gereja juga sudah tahu, pokoknya saya bawa aja cara. Dan kamu mau apa? Tuhan duduk saja. No, aku gak akan duduk, karena itu gak pernah menjadi nature-ku. Kamu gak mau lagi bersama dengan aku? Enggak, sudah bisa. Oke, itu apa yang, tahukah Anda apa yang Tuhan lakukan? Oke, kalau gitu, sekarang saya jadi lawanmu. Come. Menurut Anda bisa lewat? Justru Tuhan yang akan menjadi lawanmu. Allah menentang orang yang congkak, mengasihani atau berpihak kepada orang yang rendah hati. Tapi justru dalam perkataan ini pun penuh kasih. Lebih baik Tuhan yang menentangmu daripada yang lain. Kalau iblis yang menentangmu, dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakanmu. Tapi kalau Tuhan datang, dia menentangmu adalah untuk mengajarmu. Jadi lebih baik ditentang Tuhan daripada ditentang yang lain. So mengucap syukur. Dalam sebuah firman ini semuanya adalah kasih Tuhan. Tapi Tuhan itu berpihak kepada orang yang rendah hati. Asalkan kita selalu belajar rendah hati.
Maka Tuhan akan selalu membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling indah bagi Tuhan kita, Allah kita luar biasa. Saya ingin cerita kepada Anda sebuah kesaksian sederhana dari hidup saya bersama dengan istri. Tahun 2016 kami mendapatkan kabar sukacita bahwa kami menerima kehamilan yang mendatangkan sukacita bagi kami. Pada saat itu kami mengucap syukur, tapi pada minggu ke-19 ada sebuah diagnosa dari dokter yang menyatakan sebuah hal yang tidak lazim, yaitu adalah adanya hidrosefalus pada anak kami yang belum lahir itu. Hidrosefalus itu itu air, cefal itu artinya kepala, berarti artinya yang lahir, kalau dia lahir tanpa pertolongan maka anak ini akan besar kepalanya seperti itu. Kalau mungkin Anda pernah lihat. Kami mendapatkan kabar itu. Akhirnya kami melakukan pengecekan, ternyata bukan cuma hanya itu masalahnya, itu hanya akibat. Tapi ternyata masalah yang lebih besar adalah adanya diagnosa yang menyatakan bahwa anak kami ini mengalami yang namanya disebut dengan penyakit spina bifida. Nah, spina bifida ini adalah gagalnya menutup bagian daripada saraf-saraf tulang belakang, sehingga apa yang akan terjadi adalah semua dari pinggang ke bawah mengalami kelumpuhan. Bukan cuma hanya bagian luar, tapi juga bagian dalam, mulai dari ginjal, bawel atau usus dan juga kantong kemih. Semuanya itu akan mengalami kesulitan atau kesusahan. Pada saat itu kami hancur hati, kami berdoa, langsung telepon Pastor Moro. Pada saat telepon Pastor Moro, berusaha untuk menenangkan. Gak tahu juga apa yang mau dilakukan, karena juga belum pernah dengar waktu itu. Ini masalah apa? Tapi kami mengucap syukur, kami terus berdoa. Pada saat itu minggu ke-19, namanya orang tua pasti ingin memastikan apa yang terbaik yang bisa untuk menolong anak kita. Yang percaya katakan amin. Segala sesuatu yang terbaik, apapun itu, jadilah. Kita cari-cari, gak cuma hanya opsi yang ada di Indonesia, kita cari sampai ke luar negeri. Akhirnya kami menemukan sebuah pertolongan yang disebut dengan untuk spina bifida ini disebut dengan fetal surgery. Fetal surgery ini adalah prenatal surgery, di operasi di dalam rahim. Pada waktu itu yang kami dapati adalah sebuah hospital yang bisa melakukannya di Swedia. Aduh, kami juga melihat semuanya susahnya luar biasa. Apakah kita harus pergi ke Swedia atau tidak? Tapi dengan cari-cari lagi ternyata ketemu bahwa ada satu tempat di Amerika, bukan satu tempat, ada 2 rumah sakit yang bisa melakukan fetal surgery. Pada waktu itu kami dapati informasinya. Yaitu adalah di Philadelphia, Children's Hospital of Philadelphia, dan juga di Boston, di Massachusetts, Boston. Dan intinya bahwa saya melihat karena saya punya kakak di Amerika itu di Baltimore, hanya 2 jam jaraknya dari Philadelphia, kami mulai memberanikan diri, tapi mulai bertanya-tanya pada saat itu. Ya sudahlah, kita coba tanya Children's Hospital of Philadelphia, atau singkatnya CHOP. Dari CHOP ini menyatakan bahwa oke, kalau kalian mau bawa ke sini, we are happy to help you, tapi dia tunjukkan biayanya, you have to put a deposit, katanya kalian harus menaruh deposit untuk operasi ini sebesar 323.000 US dollar. Yang pada waktu itu setara dengan 4,8 miliar. Kami mengucap syukur. Waktu itu kami tidak patah. Walaupun mendengar sesuatu angka yang bagi kami sangat fantastis. Tapi kami mengucap syukur karena kami gak patah. Kami tetap melihat dan terus mencoba mencari tahu dan berdoa. Kami telepon pemimpin kami. Ragu, yakin. Pokoknya intinya bahwa kami mau berikan yang terbaik yang bisa untuk menolong anak kami. Dan akhirnya waktu itu ada sebuah satu telepon menelepon Pastor Philip. Perkataannya sederhana, oke, go. Seperti itu sesuatu yang saya butuhkan memang. Ya sudah, gak banyak pernyataan, gak banyak ini. Teman, oke lah, pergi. Cuma hanya percaya saja. Saya bersama dengan istri saya, kita pergi. Akhirnya minggu ke-24 kita pergi ke Amerika. Penerbangan yang cukup panjang karena itu adalah lewat dari Malaysia, Korea ke Dallas, Washington. Itu penerbangan yang panjang. Itu seperti one way saja karena memang penerbangan lebih dari 6 jam, ada aturan untuk orang hamil. Pada waktu itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya hanya bisa 25 minggu ke bawah, dan pada waktu itu Nika istri saya sudah 24 minggu. So ini intinya kami pergi menang atau konyol.
Gak ngerti mau lakukan apa. Karena kami juga belum punya uangnya. Gak tahu dari mana. Segala apapun yang kami punya mungkin untuk dijual pun mungkin 25%-nya pun gak ada gitu. Tapi ya sudah, kami cuma melangkah. Kami mengucap syukur. Tapi puji Tuhan pada saat itu orang tua saya mendapatkan pinjaman, mengusahakan dari pinjaman dari tanah, akhirnya kami bisa masuk. Tapi pada saat masuk pun ternyata ada kabar lagi. Menyatakan bahwa fetal surgery tidak bisa dilanjutkan. Karena fetal surgery ini sangat high risk dan ada sesuatu di dalam mulut rahimnya istri saya yang tidak boleh dilanjutkan akhirnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Yaitu adalah harus dioperasinya setelah dia lahir. Pada saat dia lahir kami oke, kalau gitu biayanya berapa? Oh lebih murah, berapa? 287 ribu US dollar. Oh murahnya sedikit saja lebih murah. Akhirnya pada saat itu kami tahu bahwa itu kira-kira biayanya 3, sekian M. Oh iya kami juga belum punya uangnya. Ya sudah tapi mendapatkan pinjaman, puji Tuhan kami bisa masuk. Dalam segala sesuatunya, tanggal 24 Januari 2017 anak kami yang bernama Karissa lahir, mulai tunjukkan fotonya yang pertama. Lahir di Children's Hospital of Philadelphia. Anak saya lahir dan Anda lihat itu di belakangnya itu sebenarnya merah-merah tapi sebenarnya itu adalah tulang. Bagian belakangnya gagal menutup sehingga saraf-sarafnya dari pinggang ke bawah mengalami gangguan total. Sehingga dia akan tidak bisa berjalan atau kakinya tidak bisa berfungsi dengan baik. Setelah itu ya sudah, tapi karena uangnya sudah dimasukkan sebagai syaratnya untuk bisa melanjutkan perawatan, akhirnya itu dalam perawatan next photo, dia harus melewati 2 operasi, yaitu pertama adalah operasi menutup bagian dari tulang belakang yang terbuka, kemudian juga operasi yang kedua adalah pemasangan shunt atau adalah untuk ngebor atau drill skalnya atau tengkoraknya untuk memasukkan sebuah selang dan kemudian segala cairan yang berlebih itu akan dialirkan sampai ke perut. Jadi ini operasi yang sangat besar. Puji Tuhan, hari pertama adalah operasi yang kiri, penutupan bagian tulang belakang. Hari ketiga itu adalah operasi yang besar. So dalam waktu 4 hari dia melewati 2 operasi yang sangat besar dan puji Tuhan, Tuhan itu menjagai dan meluputkan dari maut dan menolong Karissa, anak kami. Next slide. Tapi bukan cuma hanya di situ. Setelah lahir, Karissa ini, anak kami ini harus ada di NICU atau NICU. Di NICU, kami juga terkendala lagi dengan biaya, tapi sudah masuk. Karena kami juga gak punya uangnya. NICU pada waktu itu biayanya sangat mudah untuk dihitung. 1 hari $1.000. Jadi gampang ngitungnya, puji Tuhan gampang. Hari ketiga 3.000, hari keempat, hari kelima 5.000, hari ke-10 ya 10.000. Saya ingat sekali hari-hari ke-17 itu orang dari finance rumah sakitnya telepon saya. Halo, ini dari orang tua dari Karissa. Dia menanyakan, how are you going to pay this? Atau bagaimana engkau akan men-settle all this payment. Dan pada saat itu saya belum tahu. Ya saya punya kartu kredit. Saya punya kartu kredit dari sebuah bank yang ada di Indonesia. Saya nggak tahu seberapa canggih kartu kredit itu bisa membukakan. Tapi ya sudah, saya nggak tahu. Kita juga nggak ngerti. Begitu hari ke-28 kami ada, sudah biaya yang harus ditanggung adalah 28.000. Karissa itu belum juga, dokter belum mau melepas, akhirnya banyak yang harus dilakukan. Dan Karissa, ada seorang daripada social worker datang kepada kami dan menanyakan, Anda kerja apa di Indonesia? Oh saya sebagai seorang hamba Tuhan atau saya sebagai seorang pastor di sebuah kota yaitu kota Pekanbaru. Anda terima berkat seperti apa? Dan akhirnya saya bilang bahwa kami itu terima berkat secara tetap. Oh boleh gak dapat intinya untuk ininya, untuk statement salary statementnya. Dan oke, saya coba aturkan pada saat itu. Di hari ke-35. Saya itu dipanggil oleh dari pihak finance dari rumah sakit. Dan menyatakan, membuat sebuah surprise kepada kami. Dan menyatakan seperti ini bahwa seluruh biaya Karissa mulai sekarang ada insurance yang akan menanggungnya. Wow, mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi tidak hanya itu, dia menyatakan lagi bahwa seluruh biaya Karissa juga akan ditanggung retroaktif dari hari kelahirannya
Artinya semua biaya-biaya operasinya itu will be refunded to you, katanya akan dikembalikan kepadamu. Kami seperti bermimpi, akhirnya Karissa secara singkat saja, sampai hari ke-45 Karissa boleh pulang. Dan saya cuma hanya sign dan pihak dari rumah sakitnya, wah so happy for you, you can go home now, kan udah bisa pulang sekarang. Dan saya bilang, saya tanda tangan, sudah ya, sudah, that's it. Oh iya, saya langsung lari kepada istri saya, kami sudah berikrar untuk nanti kalau pulang ke Indonesia untuk bisa, karena ini adalah uang pinjaman dari orang tua, kami akan jual semua apa yang kami ada untuk bisa mengembalikannya. Tapi saya langsung teriak kepadanya, kita gak jadi jual rumah. Puji Tuhan untuk semuanya itu. Dan kami kembali, next slide please. Ini adalah waktu di mana 45 hari ada di dalamnya, kami terus berdoa, next slide. Ini bagian belakangnya yang sampai sekarang masih seperti itu. Ini adalah hari di mana kami keluar dari rumah sakit. Wow, luar biasa sekali. Kami bersuka cita. Semuanya uang yang sudah dimasukkan, dikeluarkan. Aneh sekali buat saya, gak pernah saya merasakan itu. Sudah dibayar, dikembalikan semuanya. Dan dibalikan, next slide. Dan inilah Karissa saat ini. Lucu sekali, cantik sekali itu bersama dengan teman-temannya. Next slide. Next slide. Ini adalah bersama dengan cicinya, anak saya yang pertama yaitu Samantha. Jadi anak yang sangat luar biasa walaupun dia harus ada di kursi roda. Saya ingat sekali satu pernyataan yang Tuhan teguhkan di hati kami pada saat kami mendarat di Pekanbaru untuk kembali. Kami masih bingung dengan banyak hal dan untuk perawatan Karissa yang tidak tahu bagaimana, tapi ini yang terjadi. Pada saat itu, ini yang saya nyatakan kepada istri saya dan istri saya meneguhkannya. Kami katakan begini, bagaimana untuk selanjutnya kami gak mengerti. Apa yang bisa lihat ke depan semuanya memang masih gelap, tapi ini yang kami mengerti. Bahwa bila Tuhan telah membelah laut merah di belakang kami, maka menuju kepada tanah perjanjian, jangan lagi bersungut-sungut. Kalau Tuhan sudah melakukan keajaiban di belakang kita untuk menuju kepada tanah yang Tuhan janjikan, trust Him. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Begitu luar biasa. Saya masuk kepada poin terakhir dengan cepat saja. Poin yang ketiga adalah untuk Anda bisa mendengar suara Tuhan, yaitu mendekatlah kepada Tuhan. Yunus 1 ayat yang ketiga, sini katakan bahwa 2 kali dalam ayat ini jauh dari hadapan Tuhan. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo untuk mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. 2 kali dikatakan jauh dari hadapan Tuhan. Mungkin Anda pernah mendengar suara Tuhan dulu, saya nggak tahu. Tapi apabila mungkin sekarang Anda tidak mendengarnya lagi, mungkin karena Anda sudah menjauh dari Tuhan. Maukah Anda kembali mendekat kepadanya? Mungkin ada sesuatu yang titik di mana Anda harus kembali membereskan. Mari kembali ke tempat itu. Mendengar suara Tuhan itu seperti bercermin. Mungkin ada sesuatu yang hal-hal yang sederhana yang mungkin Anda harus lakukan saat-saat ini. Mungkin Anda harus berhenti merokok. Mungkin Anda harus ampuni, peluk istri. Menolong saudaramu, mungkin ada yang butuh bantuan keuangan. Atau mungkin bahkan Anda perlu minta maaf. Dari segala apapun itu, untuk Anda bisa mendengar suara Tuhan, Anda harus mendekat kepada Tuhan.